Halo semuanya. Wah, oke. Eh, Kali ini kita general reading ya. Kita em, ya pembacaan kartu energi banyak orang tentang koneksi kamu sama dia. Jadi ini tuh energinya umum, so bisa cocok bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok, energinya bisa kebolak-balik atau vice versa. Timeless sih, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang ngerasain atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Tapi nunggu responnya, harap sabar ya, karena antri gitu kak. Makasih ya, makasih. Baiklah. Di video ini, oke, temanya tentang ya koneksi kuat antara kamu sama dia. Kalian yang punya eh, ikatan batin, kontak batin, koneksi batin, kayak twin flame, soulmate, anything ya, yang punya vibrasi energi tinggi. Oke, kita clarify tentang pesan dari batinnya ya. Pesan dari batin dia yang terkoneksi sama kamu, koneksi spiritual. Oke lah, kita mulai ya. Ini ada card drink tea. Oke. Jadi pesan dari batinnya, dia tuh mau bilang ke kamu, sebenarnya aku udah lama tertekan batin ya di koneksi ini. Kadang ya galau banget gitu. Bahkan ya sering sebenarnya merasakan semacam konflik batin dengan kamu, kontak batin dengan kamu. Sebenarnya itu ada. Terus ya kadang aku tuh nggak fokus loh ngejalanin hidup aku, ngejalanin ya, aku punya kerjaan, punya kegiatan, banyak yang aku usahakan, harus aku usahakan gitu ya, harus aku lakukan untuk lanjutkan hidup. Tapi ya kayak susah banget, berat gitu. Aku udah berusaha nih untuk semangat, tapi tetap aja sulit buat aku semangat. Ini beberapa dari mereka ya, yang terkoneksi dengan kamu. Kalau dia misalnya memang punya kenakalan, dia ini biasanya makin nakal gitu. Tapi ada juga fase dimana dia itu gak mau nakal lagi. Misal ya, yang tadinya dia bisa nongkrong kesana kemari, tiba-tiba kayak males aja ada di keramaian. Jadi kayak suka sendiri, ya meratapi koneksi sama kamu. Gitu. Terus dia mau bilang, sebenarnya aku tuh sering loh sakit ya, sakit hati, sakit batin, ya karena batinku tersiksa, bahkan sampai kesehatan aku menurun sebenarnya di dalam koneksi ini, terutama kalau nggak bicara ya, kalau tidak ketemu. Terus dia mau bilang juga, aku sering berjalan sendiri meskipun ada orang di sisiku atau di sekitarku. Aku sibuk sama duniaku sendiri sebenarnya. Kadang aku suka ya kesana kemari sendiri, atau ya intinya nggak mau keramaian juga gitu loh. Aku sering kayak bernostalgia aja. Misalnya aku pergi kemana gitu untuk mengenang kamu. Gitu.
Misal kalau misalnya kalian pernah ketemu atau ya pernah intens komunikasi atau apa, dia mau tuh mengunjungi tempat-tempat yang pernah kalian lewati, yang pernah kalian ya lalui gitu, untuk mengenang kamu. Misal kita pernah nih jalan ke sini, atau aku pernah naik kendaraan sama kamu lewat ini, ya aku ingat-ingat aja gitu momen-momen di situ. Ya dia lakuin itu, contoh kayak ya gue ambil nih motor gue atau gue ambil mobil atau apa, ya gue keliling aja di daerah itu buat ingat-ingat tentang lo segala macam. Ih, bucin ya. Iya, ada beberapa seperti itu. Atau ya dia bayangin wajah kamu aja, bayangin masih chatting dengan kamu, bayangin ya ada momen-momen indah sama kamu. Kadang itu kan ruang privasinya dia, hanya dia yang tahu itu, dia mendam itu sendirian. Gitu. Ciao Bella. Nobita. Nah, nih, kok ada tentang mental lagi ya? Oke. Ini beberapa kalian dealing sama orang yang koneksi ini udah kena mental ya. Kayaknya nggak kamu aja, dia juga gitu. Atau nggak dia aja, kamu juga. Itu istilahnya. Udah kena mental kitanya. Kita. Oke lah. Iya kita. Oke, kita. Jadi ya gitu sih kak. Dia mau bilang juga sebenarnya aku berterima kasih sih sama kamu, karena ya sejak ada koneksi sama kamu ini, ada ikatan batin dengan kamu, aku bisa mengupgrade mentalku. Ternyata aku belum dewasa ya, ternyata aku tuh masih kekanak-kanakan gitu. Ini bisa faktor ya, usia, atau bisa juga ya berapapun usianya, ya gitu, mentalnya belum dewasa. Tapi sejak ada koneksi ini ternyata mentalku tuh jadi lebih dewasa, jiwaku bertumbuh. Aku ingat tuh tutur kata kamu, ingat apa yang pernah kamu lakukan ke aku. Kebaikan-kebaikan itu sebenarnya aku ingat ya. Hal-hal positif yang kamu lakukan ke aku ingat. Dan itu lucunya aku baru sadari sekarang gitu. Jadi aku baru upgrade mentalnya sekarang. Itu sih. Terus dia mau bilang, kenapa aku bisa seperti ini? Mungkin ini udah dia rasakan ya, atau nanti kak. Kenapa aku bisa sadar? Karena aku udah berkali-kali nih melepas koneksi ini, nggak mau ingat-ingat kamu, nggak mau cari tahu kamu, tapi nggak pernah bisa. Gitu, Rodolfo. Rosalinda ya. Jadi dia nyerah gitu. Aku nyerah sih, memang aku nggak bisa sih lupakan kamu, atau sulit lah lupakan kamu. Entah ini karmaku ya, udah sia-siakan kamu, atau ya begitu, uh, ada yang belum terselesaikan dengan baik-baik bersama kamu. Jadi kayak gini karma yang dijalani. Dan ini loh kak, aku rasa nggak hanya dia aja yang tersiksa batin ya, kamu juga. Karena ya penyelesaiannya mungkin belum baik-baik, finishingnya gitu ya, beberapa. Kan banyak sekarang yang ya udah tiba-tiba diam gitu. Lo diam, ya udah gua diam. Apalah dayaku ya. Udahlah, tidur dulu sana. Lanjut nggak? Oke. Kita clarify lagi pesan dari batinnya ini ya. Taurus, Virgo, Capricorn. Capricornnya kuat ya. Ya bisa energi aja sih. Nggak usah baper lah soal zodiak, kan nggak jadi patokan gitu, tante, kakak, om ya. Nih,
ini tuh ada yang kayak dia mau bilang, apa ya, aku tuh ngerasa aku kayaknya nggak sekedar membutuhkan kamu, tapi aku juga menginginkan kamu. Membutuhkan dan menginginkan kamu. Jadi berarti di situ ada ekspektasinya untuk memiliki kamu. Sebenarnya dia berharap juga ya bersatu sama kamu. Gitu. Mungkin ini beberapa ada yang ya relasi biasa doang ya. Koneksinya gitu. Cuma ikatan batinnya dalam, dalam banget ini. Gitu. Hubungan gak jelas juga dalam banget ya. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Jadi dia mau bilang sebenarnya ya aku terlalu keras sih sama diri aku sendiri gitu. Aku terlalu overthinking, thinking too much ya, berpikir terlalu berlebihan, berekspektasi, berharap pun aku berlebihan. Aku terlalu keras sama kamu. Aku pengennya kamu begini, begitu. Aku pengennya kamu jadi milikku. Aku pengen kamu di genggamanku, dikendalikan oleh aku. Aku pengennya kamu begini, begitu. Ya, ternyata ya aku sadari gitu. Aku egois ya, gitu. Ini udah banyak perenungan. Dan dia tahu, ya sebenarnya egonya yang menghancurkan hubungan kalian gitu, relasi kalian. Kadang dia mikir ya, aku tuh nggak pernah tenang sih menjalani hidup ya. Setelah kita nggak bicara, setelah kita nggak ketemu, atau ya nggak ketemu, nggak jumpa ya, tidak ada perjumpaan, itu menyakitkan. Kamu tahu nggak kalau aku tuh yang tadinya tidurnya teratur, biasanya jam sekian aku udah tidur, ini enggak. Sampai subuh aku susah banget tidur, jadi sering begadang. Aku juga nggak tahu nih kenapa aku ingat kamu terus. Tapi aku ngerti kalau kayaknya aku harus melakukan sesuatu kayaknya ya. Setidaknya aku perlu deh minta maaf sama kamu. Itu deh kayaknya yang belum aku lakukan. Makanya aku nggak tenang sampai sekarang. Gitu. Bahkan semakin tidak tenang. Istilahnya ya kalau kita dihantui rasa bersalah, ya gimana mau tidur teratur. Terus ya gimana mau hidup tenang. Ada di sini yang dia mau bilang, ya aku tahu sih aku harus minta maaf sama kamu. Oke, ada Aries lagi nih, Leo, Sagittarius. Libranya strong ya. Gitu. Dan dia bilang, aku semakin passionate dengan kamu, semakin berhasrat ya. Ada hasrat cinta, ada hasrat ya, yang tadinya aku anggap kamu sebelah mata, tapi aku anggap semua sekarang kamu tuh ya berarti banget. Gitu. Oke, ada Libra lagi ya. Leo, Cancer, Pisces, Scorpio. Bisa energi aja. Kita lihat lagi ya. Masih kepo deh. Dari sini. Nah, pesannya juga kadang aku tuh ngerasa khawatir, aku takut ya. Ya karena aku salah, makanya aku takut. Kalau aku benar mah ngapain aku takut gitu ya. Ya terus ya pengen banget sebenarnya kirim pesan ke kamu, tapi apa iya respon kamu akan bagus? Apa iya kamu nerima aku lagi? Di sisi lain ya kamu nggak tahu aja kondisi aku tuh malu ya, hidupku gini,
ada beberapa hal yang kacau balau, berantakan, ya aku nggak sanggup ceritakan ke kamu, gitu. Jadi kalau sampai sekarang aku belum bergerak ke kamu, itu sebenarnya masalah di mentalku sendiri ya, personal issue dalam diriku sendiri. Atau ya, aku ngerasa aku harus membayar dulu semua kesalahanku, aku harus membayar dulu semua karmaku, baru bisa ke kamu. Ya mungkin Tuhan dan semesta mau aku, ya itu sih, ngebayar kesalahan-kesalahanku dulu, memperbaiki diriku dulu, baru bisa didekatkan ke kamu. Ini beberapa ya, ada yang magic ya, beberapa aja. Jadi rada-rada berat gitu langkahnya, atau vice versa. Nah, dia bilang, karena aku nggak ketemu kamu, nggak bicara dengan kamu, tidak melakukan apa-apa, jadinya aku sering berhayal tentang kamu. Kamu tahu nggak, aku tuh punya ruang sendiri ya dalam hidup aku. Aku punya dunia sendiri dalam hidup aku yang isinya tentang kamu. Dan orang nggak perlu tahu itu, siapapun ya. Mau orang di sisiku, di sekitarku, mau itu keluarga, teman atau siapa yang di sisiku. Mereka nggak tahu kalau aku tuh sebenarnya masih ada perasaan ke kamu, masih memendam koneksi dengan kamu. Tuh, terus dia bilang, ini mungkin beberapa aja ya. Aku tuh memperhatikan kamu loh sampai detik ini. Aku lihat kehidupan kamu. Kamu nggak perlu tahu lah caranya ya. Entah ini di sosmed atau dari Magic ada. Entah ya gitu. Dia ada kenalan dari mana ya yang supranatural. Dia memperhatikan kamu. Dia ngerasa ya kamu makin menarik sih. Gitu. Apalagi kalau kamu yang pernah up foto ya. Dia lihat kamu makin cantik. Makin ganteng kamu. Ya, Nobita, Shizuka makin cantik. Kamu banyak berubah ya, gitu. Ambiar banget sih aku. Udah ngerasa bersalah. Terus kamunya makin kece, makin menarik, makin seksi atau apa. Ya, gimana gitu. Makin sayang sih. Masa tidak? Ya kan? Oke lah. Lanjut ya. Itu beberapa aja. Oke, ada Taurus lagi ya. Ini beberapa dia punya konflik soal cuan Jen ya. Ini Virgo Capricorn, ada Aquarius. Dia mikir kayak apa ya? Ya aku sebenarnya ada financial issue juga, ada masalah tentang keuangan, atau aku belum yakin dengan masa depanku, atau ya gitu, berat langkahku karena itu, atau tuntutan keluarga lah, kerjaan, atau usaha, atau apa. Bisa juga dia bilang ada yang ini memang ya, dia merasa sekarang dia bukan apa-apa dibandingkan dengan kamu, gitu. Ada juga ini yang orangnya dia berubah masih setengah-setengah. Jadi kayak setelah gue timbang-timbang ya, apa sih untungnya kalau gue komunikasi lagi sama lu? Apa sih untungnya? Apa cuannya? Kalau gue komunikasi lagi sama lo? Ada yang gitu. Beberapa. Itu kalau kamu dealing sama orang yang rada-rada gengsi, angkuh, arogan, sombong ya, ada yang gitu. Jadi istilahnya juga ya, kalau hanya merendahkan harga diriku buat apa. Jadi itu kadang ya isu lagi dalam dirinya. Ada Cancer, Leo, Sagittarius, Taurus, Aries. Oke, ada Virgo Capricorn ya.
Dia juga pengen bilang ke kamu, ya kalau kamu ada up foto, aku lihat loh. Kamu nggak perlu tahu caranya ya. Kamu privacy hidup kamu, aku bisa lihat. Eh, ada juga yang pengen bilang, kalau kamu privacy juga, aku simpen segalanya tentang kamu. Foto kamu yang lama, yang pernah kamu jadiin foto profil, aku simpen itu, aku screenshot. Jadi ya, kalau kangen, kalau rindu, tinggal lihat aja sih foto kamu. Dia bilang, ya sebenarnya kalau aku kesepian, atau memang aku suka menyendiri gitu. Jadi ya, itu saat-saat aku melo, aku lihat foto kamu. Apalagi kalau mau tidur ya, soalnya aku tuh susah tidur. Nah, baru aja dibilang nih, dia paling sering lihat foto kamu pas mau bobo. Jadi bobo dulu sana. Gitu. Ini yang strong Pisces ya. Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Aries lagi ya, sama Sagittarius. Bisa energi aja, tante, kak, om. Lanjut ya. Oke. Ya, aku shuffle dulu. Spirit of Spring, Freedom, Action, Power. Nah, dia bilang, kamu tahu nggak sih, sejak koneksi dengan kamu, aku tahu di mana letak kesalahanku dan aku tahu sebenarnya apa yang harus aku lakukan. Ya mungkin pertama, ya aku introspeksi diri. Itu yang paling penting ya. Aku harus bebaskan diri aku dari toksik-toksiknya aku selama ini. Aku terlalu dipengaruhi oleh keadaan, oleh orang lain. Ya, aku dikendalikan oleh situasi, oleh orang lain, seperti itu. Atau aku dikendalikan sama egoku sendiri, gitu. Terus dia mau bilang, ya sejak koneksi dengan kamu, apa ya? Aku ngalamin sesuatu hal yang belum pernah aku alami. Contohnya kayak, aku jadi tahu tuh sisi spiritual aku. Aku jadi tahu kalau aku tuh nggak boleh bersikap duniawi lagi. Aku nggak boleh sebenarnya mementingkan diriku sendiri. Ya seperti itu. Terus dia mau bilang, suatu saat aku mau menemui kamu. Di sini kuat banget energi tentang pertemuan. Dia pengen banget ketemu kamu. Kalau dia tahu alamat kamu ya, dia langsung cus nanti datang. Tapi kalau dia nggak tahu alamat kamu, nanti dia komunikasi dulu dari sosial media. Ya basa-basi dulu lah, gitu. Atau ini ada yang memikirkan, ya kalau jauh atau apa, nanti dulu lah gitu. Ngumpulin cuan dulu. Cien, nah itu. Terus dia bilang juga, ini beberapa kalian yang dia punya isu tentang future, masa depan. Dia mau bilang, mungkin nanti nih, kalau aku udah sukses ya, kalau uang aku udah banyak, aku udah berhasil, aku berani nih ketemu kamu. Atau kalau udah ada orang lain, ya setidaknya aku bisa bersaing sama orang lain yang ada di sisi kamu nantinya. Ya, biar nggak malu-maluin gitu. Ciao Bella. And then ya, ada juga yang kayak, aku lagi mikir aja sih apa dan siapa yang bisa bantu aku. Kira-kira ada nggak ya yang bisa bantu aku supaya mendamaikan konflik batinku dan kamu gitu. Maksudnya kayak, ya ini berapa kalian aja. Misal aku carilah orang yang bisa mempertemukan kita, yang bisa membuat kita berkomunikasi. Soalnya aku nggak mau aku sendirian gitu, aku kikuk gitu, kaku ya. Apalagi kalau ini udah ada yang kenal sama keluarga, ada yang kenal sama orang tua, atau
dia entah tahu gitu ya, teman dekat kamu, keluarga kamu atau siapa, ya mungkin bisa aja itu yang dia intai, itu yang dia pantau gitu, untuk bisa tahu tentang kamu. Dan ya suatu saat jangan-jangan orang itu bisa kali ya membuat aku komunikasi dengan kamu. Jadi ini mental apa ya? Ya kurang keberaniannya gitu, maunya dibantu orang atau dijembatani sama orang gitu. Ini focus on love ya. Dia juga mau bilang, hehe, aku tahu nih aku punya banyak keburukan, tapi cobalah ingat juga hal-hal yang pernah kamu rasakan tuh positif dari aku. Misalnya apa ya? Ya pada intinya, seburuk-buruknya aku pernah kan punya kebaikan sama kamu gitu. Ya mungkin aku pernah, ya sejahat-jahatnya aku, ada kan kebaikan aku walaupun secuil gitu, walaupun sedikit atau apa. Senegatif-negatifnya aku, ada kan positifnya aku. Ya dia pengen bilang, ingatlah itu walaupun sedikit. Gitu. Jadi dia juga mau bilang itu harusnya jadi bahan pertimbangan lah ya. Walaupun aku cuma sedikit doang bikin kamu seneng, sedikit doang bikin kamu happy, tapi aku kan yang membekas di hati kamu. Cie, itu. And then dia mau bilang juga, ya kalau memang ada yang lain, entah di pihak aku atau pihak kamu, aku sebenarnya nggak rela sih, nggak ikhlas, tapi aku masih memendam itu. Dan aku sakit hati sebenarnya. Kenapa ya bisa kayak gini gitu. Kalau itu memang terjadi ya, entah udah terasa atau nanti. Dan Tuhan tahu sebenarnya aku tersiksa juga ya, aku juga sakit hati kalau memang ini cinta bersegi-segi. Gitu. Terus dia mau bilang dia sering mimpiin kamu ya. uh, Kadang dia mau bilang, apa kamu mimpiin aku juga ya gitu. Ini beberapa mau bilang ke kamu, suatu saat kalau aku ketemu kamu ya, aku bakalan ngegas aja sih, karena udah terlalu kangen, terlalu rindu. Ya jangan salahkan ya kalau nanti aku sangat passionate, pengen physical touch ya, sentuhan fisik dengan kamu beberapa gitu. Terus ada yang kayak ya pengen aja suatu saat ngasih sesuatu sama kamu, walaupun nanti keadaannya sulit ya, pengen aja ngasih sesuatu buat kamu ya, karena kamu udah banyak ngelakuin hal-hal baik ke aku gitu. Bisa vice versa ya. Oke lah. Nanti kita lanjut lagi, aku baca cirinya ya. Oke, bentar, aku udah shuffle ya kak, sudah saya shuffle. Oke, biar nggak lama. Ini ada F O S R G U I H E N D L Z K P A T J. Oke, taruh di sini lah ya. Terus tempatnya bisa dia kamu pernah kesini atau pengen gitu ke tempat ini ya. Udah shuffle, ada Bekasi, Singapura, Turki, Banyumas, Semarang, Madiun, Majalengka, Pontianak, Hong Kong, London, Jambi, Arab Saudi, Banten, Aceh, Cimahi dekat Bandung ya, Jawa Barat. Ini ada Cilacap, wah ada Jepang, Taiwan, Banyuwangi,
Thailand, Surabaya, oke. Makassar, Jakarta, mhm. Jakarta, Garut, Tasikmalaya. Wah, deket ya. Oke, India, Malaysia, Tangerang, Palu, Amerika, Gorontalo, Pekanbaru, dan Bangka Belitung. Jadi ini beberapa aja yang cocok ya, atau vice versa. Eh, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.